Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Dwi Saputri dari Manajemen 1. Pada mata kuliah kali ini, saya ingin melengkapi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer ekonomi, di mana tugasnya itu mereview tugas-tugas sebelumnya yang diberikan oleh Pak Lutfi. Pada tugas mata kuliah komputer ekonomi terdapat 6 tugas. Tugas pertama yaitu mengenai assessment. Assessment sendiri digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan assessment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan masing-masing tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personal yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Contohnya penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Dalam assessment diberikan tugas untuk latihan ada 7 soal, di mana soal ini dikerjakan menggunakan aplikasi POM dan diupload di YouTube masing-masing. Saya sudah mengerjakan tugas dari assessment yang mempunyai 7 soal. Yang pertama, soal assessment, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Link video sudah saya upload di blog saya. Selanjutnya yaitu penugasan kedua mengenai BEP. BEP sendiri adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain, besarannya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul, serta mendapatkan keuntungan atau profit. BEP atau CVA dalam POM biasanya digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pemilihan lokasi pabrik. CFA digunakan untuk mendapatkan titik indifferent antara dua pilihan yang didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Adapun break-even merupakan salah satu kasus atau bagian dari CFA di mana kasus tersebut hanya ada satu biaya tetap, satu biaya variabel, dan satu pendapatan per unit. Titik break-even ini sendiri menunjukkan volume atau pendapatan yang hanya bisa menutup total cost. Data yang dibutuhkan yaitu variable cost per unit, fixed cost, dan revenue per cost. Dalam materi BEP atau break-even point terdapat penugasan yang diberikan oleh Pak Lutfi, yaitu ada 4 penugasan. Penugasan ini saya sudah mengerjakan lewat aplikasi POM dan diupload di YouTube masing-masing. Dan ini video YouTube-nya, yaitu tugas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Link YouTube sudah saya upload di blog saya. Selanjutnya, penugasan yang ketiga mengenai integral. Integral sendiri yaitu
Programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integral programming. Programming integral sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integral. Dalam materi integral programming dikasih soal oleh Pak Lutfi, yaitu ada soal latihan, 3 soal latihan yang saya sudah kerjakan dan diupload di aplikasi di YouTube masing-masing. Ini adalah tugas 1 integral programming, tugas 2 integral programming, tugas 3 integral programming. Selanjutnya link YouTube ini saya sudah upload di blog saya. Ini merupakan link YouTube dari tugas programming. Selanjutnya, penugasan keempat mengenai lokasi dan inventory. Lokasi sendiri, yaitu pemilihan lokasi dalam dunia bisnis itu sangat membutuhkan keberhasilan untuk suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai, diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usaha. Modul lokasi pada form untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimal. Dalam lokasi dikasih 1 penugasan. Contoh penugasannya yaitu untuk menentukan lokasi tepat yang yakini A, B, dan C yang potensi seperti dalam tabel berikut ini. Ini adalah tugas lokasi pada pertemuan mata kuliah aplikasi komputer. Selanjutnya mengenai inventory. Digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang yang tercangkup dalam sistem persediaan bahan baku. Ini meliputi penggandaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Modul ini merupakan variasi dari model economical order quantity, adalah suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Dalam perhitungan economic order quantity digunakan asumsi sebagai berikut. Asumsi yang pertama, pola pemakaian bahan baku tetap. Kedua, terdapat persediaan yang cukup di pasar bebas. Ketiga, terdapat tingkat harga yang sama dalam satu periode. Yang keempat, terdapat tingkat biaya yang sama dalam satu periode. Yang kelima, bahan baku yang dirancang pembelian adalah bahan baku di mana jumlah unit fisik yang dipergunakan sedang, sedangkan nilai rupiah juga sedang. Dari asumsi economy order quantity, maka konsep total inventory cost atau biaya total persediaan dapat dirumuskan sebagai TIC atau setup cost plus holding cost. Perilaku biaya persediaan tidak dipengaruhi oleh berapa unit yang dipesan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa kali kita melakukan pemesanan. Untuk biaya simpan tergantung dari banyak barang yang disimpan dari rata-rata persediaan dikalikan biaya simpanan per unit per periode. Pada materi inventory ini dikasih penugasan, terdapat 6 penugasan yang saya sudah kerjakan dan video saya sudah upload di YouTube channel saya. Yang pertama, video YouTube soal penugasan
lokasi, dan soal inventory 1, inventory 2, inventory 3, inventory 4, inventory 5, dan inventory 6. Link YouTube sudah saya upload di blog saya pada penugasan keempat. Selanjutnya, penugasan kelima pada aplikasi komputer ekonomi, yaitu mengenai linear programming. Linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal dan biaya minimum. Dua atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalkan keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuannya ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Misalkan perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberikan kontribusi profit yang berbeda-beda. Adapun dua model dalam linear programming yaitu pertama model grafik. Model grafik sendiri yaitu untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimum dua variabel digunakan memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Yang kedua, model simplex, di mana model simplex untuk memecahkan masalah programasi linear melalui iterasi, di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti model grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan biaya minimum. Namun pada model simplex, jumlah variabel 2 atau lebih dari 2 sebelumnya memasukkan data dalam POM harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel, fungsi tujuan, fungsi kendala, atau batasan. Setelah menyusun formulasi linear programming, semua data dimasukkan pada program POM for Windows. Pada penugasan linear programming, mata kuliah aplikasi komputer dikasih penugasan ada latihan soal-soal latihan linear programming, yaitu ada 11 penugasan yang saya sudah kerjakan di aplikasi POM, dan tugasnya sudah saya upload di YouTube channel saya sendiri. Yang pertama, soal pertama linear programming, soal kedua linear programming, soal ketiga linear programming, soal keempat linear programming, kelima linear programming, keenam linear programming, ketujuh linear programming, sampai soal ke-11 linear programming. Link YouTube sudah saya upload di blog saya pada tugas kelima. Selanjutnya, penugasan ke-6 pada aplikasi komputer. Tugas ke-6 ini mengenai transportasi. Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaan dari satu atau lebih sumber. Asumsi dari model ini adalah bahwa biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional
dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diikuti, yaitu penting, satuan penawaran, dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Model transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama dan ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan total waktu pengangkutan. Pada model transportasi menggunakan POM, for Windows akan memberikan pilihan pemecahan kasus menggunakan 4 metode. Yang pertama, Einstein Method, Netroots Corner Method, Minimum Cost Method, dan Vlogger Approximate Method. Pada kasus transportasi dan terjadi kelebihan maupun kekurangan jumlah barang yang tersedia dan diminta antara lain 1. Jumlah barang yang tersedia atau supply sama dengan jumlah barang yang diminta atau demand. Jumlah barang yang tersedia lebih dari jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ini muncul demand destination. Yang ketiga, jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ini muncul demand source. Pada transportation, dikasih soal-soal latihan untuk dikerjakan di aplikasi POM dan diupload di YouTube, yaitu terdapat 4 latihan soal mengenai transportation. Soal ini saya sudah kerjakan lewat aplikasi POM dan diupload di YouTube masing-masing. Yang pertama YouTube saya sendiri, soal transportation 1, 2, 3, dan 4. Link video ini sudah saya upload di blog